Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. Baby, barefoot, your feelings, the way she took my song, it's so spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsil Mika Patul Puada dengan NPM 20070779. Saya dari Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI semester 3A, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ontologi untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah filsafat. Yang pertama, pengertian ontologi. Ontologi berakar dari bahasa Yunani, yaitu on berarti ada dan ontos berarti keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi ontologi merupakan pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Sedangkan menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam Pengantar Ilmu Perspektif mengatakan bahwa ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan perkataan lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Kedua yaitu objek kajian ontologi. Terbagi menjadi dua, yang pertama ada objek materi, dan yang kedua ada objek formal. Objek materi secara ontologis artinya metafisis umum. Objek materi yang dipelajari dalam plural ilmu pengetahuan bersifat monistik pada tingkat yang paling abstrak. Seluruh objek materi pluralitas ilmu pengetahuan seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan zat kebendaan daerah pada tingkat abstrak tertinggi, yaitu dalam kesatuan dan keseimbangan sebagai makhluk. Dengan kata lain, pluralitas ilmu pengetahuan berhakikat satu, yaitu dalam kesatuan objek materinya, yaitu objek forma. Objek forma ini sering dipahami sebagai sudut atau titik pandang yang selanjutnya menentukan ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup studi inilah kelanjutan ilmu pengetahuan berkembang menjadi plural, berbeda-beda dan cenderung saling terpisah antara satu dengan yang lain. Mengingat di dalam objek materi terdapat bagian-bagian yang memilah-milah objek, studi ke dalam bagian-bagian dan kemudian memilih salah satu bagian sebagai lapangan studi. Lapangan studi inilah yang dimaksud dengan objek forma. Materi yang ketiga adalah aliran-aliran dalam metafisika ontologi. Terdapat tiga aliran, yang pertama materialisme, kedua spiritualisme, dan yang ketiga pluralisme. Materialisme merupakan suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa tidak ada hal yang nyata selain materi. Materi adalah suatu hal yang dapat diraba, dilihat, berbentuk, dan menempati ruang. Spiritualisme merupakan suatu pandangan metafisik yang menganggap bahwa kenyataan yang terdalam adalah roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Kemudian pluralisme yaitu aliran yang tidak mengakui adanya satu substansi atau dua substansi, melainkan banyak substansi. Pluralisme ini pada umumnya dianut oleh empirisme, realisme, dan pragmatisme karena senantiasa memberikan tekanan pada sifat dasar yang bermacam-macam dari pengalaman. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang paling penting ialah pendiriannya, bahwa mungkin sekali segala sesuatu itu berasal dari satu substansi belaka, sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Adapun hakikat, kenyataan atau realitas yang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua, sudut pandang kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan atau realitas tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum, dan sebagainya.
Dan yang terakhir yaitu contoh penerapan dalam ontologi. Contoh ontologi sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti meja. Dalam ontologi meja, menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah terdapat pada gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja tersebut, kemudian tidak peduli juga berapapun ukurannya, warnanya, dan fisik benda tersebut. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Contoh lain dari penerapan ontologi, yaitu tentang sahabat. Kita pasti memiliki seorang sahabat yang sudah dikenal sejak lama dan selalu bersama setiap hari saat masa-masa sekolah. Namun setelah tamat atau lulus, kita terpaksa harus berpisah dengan mereka karena dengan tujuan hidup masing-masing. Kemudian kembali bertemu dengan sahabat setelah bertahun-tahun lamanya. Saat bertemu pasti dia akan memiliki perubahan, baik itu secara fisik, entah itu pada tinggi badan, entah pada berat badan atau model rambut, juga pada model berpakaian, dan lain-lainnya. Tidak peduli perubahan itu, dia tetaplah seorang sahabat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai ontologi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Selmi pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.